Jadi kamu nanya kebetulan emang ini kata saya tuh anak kristal gitu julukannya. Itu gue juga sebenarnya mau nanya. Kenapa sih orang-orang sebut Tasya itu sebagai anak kristal? Berarti anak yang istilah mewah, punya kemegahan tersendiri kan dengan anak-anak yang lain. Harta tahta Tasya. Oh, masuk. Bikin sos stiker naik ah. Bro. Harta Tasyaan. Salah. Tasya. Enggak lah, kristal itu sebenarnya kalau orang yang sensitif, orang six sense sama anak indigo itu kan beda ya. Iya. Six sense tuh. 16 apa kak? Indra keenam. Anda keenam. Nah, Tidak bisa English. orang-orang indigo ini tuh nggak cuma indigo doang, ada indigo, ada kristal, ada rainbow child, ada golden child, terus ada satu lagi, ada 5 lah. Itu tuh kenapa dibilang itu hanya sebutan aja. Jadi ada orang Amerika kalau nggak salah tuh bikin buku penelitian sama anak-anak yang punya sensitif yang lebih tinggi dibanding orang. Nah, yang dia tuh mengkategorikannya dari tahun 90-an ke bawah apa ke atas 90, 80, 70 itu disebutnya anak indigo. Nah, anak indigo ini melahirkan anak crystal child, terus nanti melahirkan lagi anak apa. Nah, itu dibagi dari kemampuannya. Anak indigo itu dilihat dari kepribadiannya, dari perilakunya, biasanya lebih agresif, lebih gampang reaktif gitu. Jadi ada sesuatu yang menurut dia salah, dia akan langsung ini salah nih, ini gitu. Dia reaktif. Berarti spontan. Mereka akan lebih cepat menghancurkan sesuatu yang menurut mereka buruk. Ke arah setan nih. Enggak, ke kehidupan ini tuh nggak ada hubungannya sama setan ya. Jadi inilah orang Indonesia ini suka bilang indigo tapi nggak tahu di belakangnya itu anak-anak ini adalah orang yang besarnya deskripsi gedenya itu muncul anak-anak indigo, kristal dan lain-lain itu adalah orang yang mau mengubah satu sistem di dunia yang buruk. Jadi emang itu ada tugasnya gitu, ibaratnya tuh gitu. Jadi ngeliat setan, bisa ngomong sama setan tuh hanya kemampuan terendahnya dia gitu. Dia punya kemampuan lain. Kau bengong, nggak masuk ya? Enggak. Berarti kita kayaknya Join outsider nih ya. Ini soalnya kataku juga ini kita bertiga nih yang cowok ini sekarang nih. Saya Joen, aku sama Rifki. Udah nih kita komplit nih orang-orang berpenyakit semua nih. Penyakit tolol. Penyakit. Karena gue mikir indigo tuh kan tadi cuma yang gue tahu dia orang bisa lihat setan. Iya. Pas kata saya bilang itu nggak cuma bisa ngeliat setan, itu cuma sepersekian skillnya kan. Iya. Dan ternyata dia bisa mengubah dunia. Gue mikir, buset berarti selama ini kalau kita mau jadi presiden harus indigo. Bukan itu. Sekarang bos. Tapi ini harus, aku juga udah agak lupa ya. Dulu aku sering jelasin ini, cuman itu harus dibaca. Jadi anak indigo itu kan orang-orang yang menghancurkan sistem yang buruk di dunia ini. Jadi anak indigo itu bukan cuma di Indonesia, ada di seluruh dunia. Nah, nanti ada lagi udah gitu, udah dari indigo kristal itu kebagi lagi. Dia indigo apa nih? Ada orang yang ke seni. Itu nanti kalau ke seni dilihatnya misalnya dia penari. Berbeda, ada 5 orang penari, yang satu ini anak indigo gitu yang kemampuannya lebih. Kalau kita ngeliat dia nari itu beda aja. Kita tahu dia tuh nari ada auranya, ada hidup, tariannya tuh hidup di dia. Ada yang pelukis, nanti dia melukis tuh kayak lukisannya ada sesuatunya gitu, kayak kita lihatnya gitu. Terus ada lagi indigo yang aku lupa namanya apa, ada sebutannya gitu. Dia pinter, kayak siapa yang matematika itu? Albert Einstein itu orang yang bisa menemukan sesuatu yang orang lain nggak bisa pikirin. Nah itulah anak-anak yang spesial ini sebenarnya. Jadi nggak semua orang punya. Nanti muncul anak kristal. Anak kristal ini adalah orang yang tinggal dia menjalani sistem yang udah dibuat sama anak-anak indigo tadi. Jadi misalnya udah membuat sistem baru, anak-anak ini nanti kepribadiannya tuh lebih tenang, lebih observe, nggak reaktif gitu. Jadi dia kalau ada satu ruangan dia akan diem, dia akan ngeliatin orang-orang perilakunya. Nanti muncul udah selesai dari masa-masanya anak kristal ini, ada anak rainbow child itu yang udah menikmati sistem yang udah dibuat ini gitu. Jadi anak-anaknya lebih ceria,
udah pinter, anak-anaknya tuh udah pinter gitu. Kalau yang dulu-dulu mungkin masih kolot, masih apa, ini tuh udah pinter, udah ada di apa ya, udah kesadarannya udah lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Nanti anak golden inilah yang udah sangat pintar gitu, kayak pemimpin-pemimpin gitu. Jadi itu ada bukunya dan bisa dibaca, bisa dipelajari. Kita belajar banyak ya kan. Berarti enggak, orang indigo tuh udah pasti bisa lihat setan nggak sih kak? Belum tentu, ada yang karena ada orang yang gini, indigo sama bisa lihat setan tuh beda ya. Jadi ada orang yang turunan dia bisa lihat setan. Sama anak dari lahir nggak ada turunannya nih, dia emang bisa merasakan, kadang dia bisa lihat ke depan, bisa lihat masa depan, bisa lihat masa lalu, bisa merasakan orang lain, bisa tahu kamu nih kenapa aku bisa rasain, kamu lagi sedih, aku tiba-tiba sedih aja di deket kamu. Kakak ini lagi sedih nggak? Enggak. Oh, berarti nggak ngerasain aku ya? Bisa aja sih. Aja biji. Gitu. Jadi beda sama orang-orang yang turunan, misalnya nenek moyangnya pernah ngapain, akhirnya turun lah anaknya ini bisa lihat, bisa apa. Jadi beda, itu tuh kayak banyak dimensi yang harus dibuka dengan itu gitu. Kita mesti banyak lihat. Ini kan. gue tuh lebih banyak diem ya, karena gue nyimak. Ini gue bener-bener gak tahu dan gue bingung. Hah, ternyata selama ini teori kita bertahun-tahun salah. Indigo tuh nggak bisa, belum tentu bisa lihat setan. Berarti yang ngomong gitu so tau lah setan Setan kali ya. Tapi kak, tadi kan kakak bilang julukannya anak kristal. Iya. Tapi secara keyakinan kakak ini maksudnya kan tadi kan kristal indigo ngelahirin anak kristal ini. Anak kakak berarti jadi golden itu? Belum tentu. Jadi itu kan teori. Nah ini kan penelitian orang. Orang tua aku nggak ada yang bisa lihat, jadi aku nggak dilahirkan dari anak indigo dong. Karena orang tua aku nggak ada yang bisa lihat. Baru aku di keluarga intiku tuh hanya aku yang bisa merasakan, bisa lihat, bisa ngobrol. Jadi nggak semua orang bisa ngobrol sama yang nggak kelihatan ini. Tapi ini ya, anak-anak ini tuh nggak ada yang punya 5-5-nya gitu. Misalnya aku tuh emang spesialisnya di ngomong sama hantu, ngurusin orang kenapa, orang santet apa. Tapi aku belum tentu bisa jadi yang di seni gitu, yang aku bagus banget di seni, terus aku bisa semuanya, enggak. Itu pasti kayak satu orang tuh hanya punya satu yang spesialis. Oke. Gitu. Terus apa tadi pertanyaan kamu? Lupa gue. Apa Itu waktu kakak apa ya? Oh, anak aku nanti bisa jadi anaknya jadi golden gitu dia harapan. Nah, itu belum tentu. Jadi kayak kadang-kadang ada yang misalnya gue punya anak tiga-tiganya belum tentu ada yang bisa, tapi ketika dia punya anak mesti cucu aku tuh nanti yang turun gitu. Tapi tetap atas dasar garis keturunan. Berarti kakak yang di indigo berarti leluhur kakak. Wih, berarti satu sisi kita dapat penjelasan dong bahwa indigo tuh bukan hanya bilang wah lu indigo nih bisa lihat setan. Sini dong ke pohon ini, lihat nih setan apa di sini. Ngeselin kayak gitu tuh aku suka sebel gitu loh. Iya kan, kadang-kadang Kalau golden golden itu tadi yang anak-anak udah bisa pasti bisa lihat setan juga. Apa ya, nggak serendah itu gitu loh, bisa lihat setan. Aku nanya soalnya kan ini kan pikiran orang kosong. Kosong beneran sumpah. Apa ya, mungkin lebih bukan dibilang bisa lihat setan hantu gitu, tapi sensitif sekali gitu. Jadi misalnya datang ke satu tempat, dia akan tahu tempat ini nggak nyaman untuk dipakai kerja, nggak nyaman untuk dipakai apa gitu. Bagusnya diapain ya tempat ini gitu. Tingkat sensitifnya jauh lebih tinggi dibanding orang biasa. Berarti aku golden kali. aku yang Kalau main keren coy namanya golden. Golden Clan. Golden. Hah? Kalau Joen Black Child. Nah, Black. Aku Aku golden lamian. Lamian. Mie. Iya sih. Kan tapi rasanya jujur ya, kan kakak kan ini kan gift ya. Dari kecil sampai sekarang ketika mendapatkan itu awal mengetahui rasanya tuh gimana sih kak? Iya. Shock kah? Atau kayak anjir gini gitu? Iya, bingung, stres tadi yang aku cerita. Sempat stres karena nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Cerita ke temen yang nggak tahu juga mereka mau respon apa. Cerita ke mantan dulu, malah gue disalahin kayak suruh lu bisa lihat setan ya. Emang gue minta. Itu yang dia setan. Kacau loh. Tapi ya nggak salah juga, mungkin dia juga stres kan dengan ini kok jadi nggak ya, ini kan susah masuk di akal gini. Kita mesti ngobrol sama orang yang ngerti juga. Kalau orang yang
apa namanya, apa tadi si Kang Andri bilang skeptis, sama orang yang skeptis itu susah ngomong kayak gini, jadi lebih baik gak usah diomongin gitu, karena pasti mentok terus. Iya sih. Stres aku udah gitu pada saat aku apa ya, terbuka sepenuhnya lagi itu pas nggak pindah ke Bandung, terus nggak ada yang ditanya, pas aku lagi jadwal kuliahnya tuh jam 7 pagi terus, dan aku nggak pernah bisa tidur. Aku tuh tidur kalau udah denger azan subuh. Jadi dulu kosan aku deket masjid gitu, udah denger azan baru gue tidur, tapi kan cuma sejam gitu, jam 6 udah bangun lagi. Gue kayak orang gila deh, udah nggak ngurus diri gitu, sampai mata udah hitam. Terus pelariannya dulu minum, mau mabuk aja biar nggak inget apa-apa. biar nggak mikir gitu kan, ntar tidur. Tapi kan bangun ya lihat lagi, mabuk lagi. Kita aja kayak orang galau udah nangis makan. Dan aku kan merem juga kita bisa lihat, itu kan bukan mata fisik. Aduh, Kan merem sih. Iya bisa lihat juga, jadi kayak serba salah mau ngapain dong gitu. Sampai akhirnya setelah itu setahun ya aku stres itu, akhirnya udah menerima, sampai udah ada pelepasan lah di gereja sama pendeta gitu, tapi ya nggak bisa. Ya udah dari situ kayak ini berarti kan nggak bisa diapa-apain. Ya gimana nih solusinya, ya harus terima memang ya mau diapain gitu. Nah setelah terima tuh jauh lebih gampang. Kalau dulu kan soalnya bertentangan karena nggak mau ini terkutuk nih gue gini, nah itu jadi makin stres. Sama ini sih Kak, aku nanya sebenarnya ini gift yang kakak kita belum sempat ngulik banyak tentang giftnya ini, karena kita nggak ngerti juga, kita bukan sama yang kita nggak dapat giftnya lah kasarnya, tapi kita pengen tahu karena banyak yang pengen nanya juga, coba dong tolong tanyain ke Tasya gitu kan, kenapa sih nggak lu aja yang nanya langsung? Harus gua kan bingung gitu kan. Nanya kakak tuh kan pasti udah dengan gift ini udah banyak ngelakuin banyak hal positif juga dong, ngebantu orang segala macam ya kan. Kira-kira kedepannya dengan gift ini kakak tuh mau ngapain gitu? Mau ngapain? Aku waktu aku menerima diriku itu, aku cuman berdoanya ya semoga ini berguna buat bantuin orang. Tapi kan nggak spesifik ya bantuin orang itu apa. Ternyata akhirnya jalannya adalah orang-orang yang kena kiriman, orang-orang yang penyakitnya tuh karena dikirim gitu. Jalannya aku jadi ke situ gitu, dan itu aku nggak cari ya, jadi orang-orang ini tiba-tiba menemukan aku aja. Nah kita mau bantuin orang tuh juga mikir, kadang ada orang yang misalnya kamu datang ke aku tapi ada rasa gue tuh kayak nggak bisa dibantuin dia, ya nggak boleh gitu, nggak bisa dipaksa gue bantuin lo, karena nanti yang ada aku yang kena, aku yang sakit. Jadi apa sekarang jadi apa sekarang? Penggaris, mobil, sapu, kornet. Waktu syuting Aku Rindu, aku sempat ketemu satu boleh sebutnya satu orang. Orang aja. Pas lagi promo di sana, aku lihat nih turun dari pesawat, kayak ini orang ini kok kayaknya digembolin, tau nggak, digendongin sesuatu gitu. Nah gue kan nggak mau orang tahu sebenarnya. Gue ngomong sama Kak Verlita waktu itu, Kak si bapak ini tuh ini ada sesuatu yang gendongin dia, aku ngomong nggak ya gitu. Terus Kak Verlita tuh kayak, ya menurut kamu gimana? Kayaknya omongin aja lah gitu. Tapi kalau jadi terserah aja lo mau terima atau tidak, yang penting gue ngomong. Nah aku tuh nggak berani mau ngomong. Akhirnya aku ngomong pas aku mau pulang. Waktu itu di satu daerah ini. Aku ngomong sama istrinya, Bu, bapak tuh gini. Aku ngomong, nggak taunya bener. Jadi ibunya gini, loh Mbak, bapak tuh waktu itu sempet ada sakit sampai nggak bisa jalan karena mau naik pangkat bla 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 bla. Barulah ketahuan. Akhirnya aku bantuin. Ternyata dia pun sudah merasakan itu. Nah kita ketemu lagi waktu itu di Jakarta. Aku bersihin akhirnya dia. Jadi tuh kayak kemampuan ini tuh nggak bisa kayak oke, gue akan membuka klinik untuk membantu orang-orang khusus kena santet gitu, nggak bisa ya, emang itu akan datang sendiri. Soalnya kalau aku nggak bantuin orang itu ibaratnya kayak energi kepenuhan, gue juga sakit jadinya. Jadi emang harus ngalir aja terus.
Ini yang ya di sini yang butuh bantuan tuh itu kok orangnya kak. Ya, itu dia. Tapi berarti benar-benar real gift ya, karena kalau misalnya kita nggak bantu orang pun sakit. Sakit. Gitu. Emang dipaksa tuh kayak lu bantu orang, lu bantu Penuh orang. gitu, kayak kepenuhan gitu, emang harus disalurin terus gitu. Tapi bermanfaat sekali sih bantu orang ya dalam hal seperti itu gitu kan, yang tidak semua orang bisa, tidak semua orang memiliki gitu ya. Makanya itu sebenarnya itu gift gitu loh, luar biasa. Aku tuh bingung kak, kayak gitu-gitu tuh perantaranya kan kadang ada yang bilang ya orang-orang yang sesama gitu yang bisa kayak gitu juga kadang tuh kayak bisa mengirimkan sinyal gitu nggak sih? Sama-sama tahu gitu. Sama-sama. Iya, cuman bukan yang kayak ketemu terus kayak lu bisa ya gitu, nggak gitu. Butuh waktu, Tembak langsung. butuh waktu, butuh waktu. Aku tuh baru ingat kakak bisa baca tarot ya? Bisa. Aduh, gak bawa kartu kakak. Nggak mau. Mau baca keuangan nih. Nggak Sumpah mau. banget ini keuangan nih. Aduh. Tapi aku tuh bingung kak, sumpah kan aku sebagai orang yang tidak mengerti dan tidak ada gift di bidang ini. Ntar dulu kau mau dibacain sama dia? Mau dibacain? Mau minta tolong bacain? Bacain. Mau dibacain kau sama dia? Iya. Mau dibacain. Mau dibacain. Tetap takut cok. Ntar ketawa zoom. Oh iya, ntar di belakang layar dia. Enggak sih, tetap enggak. Kalau kayak gitu tuh katanya nguras energinya sih. Iya, benar. Iya. Sama aku tuh mau nanya ini karena aku nggak tahu juga, tapi aku tuh kepo kan. Karena banyak banget yang ngulas inilah gitu. Karena aku nggak tahu orang-orang ini benar-benar verified gak sih kayak gini-ginian. Kalau aku kan udah verified. Dari mana? Instagram teruji. Ada yang bilang bentuknya tuh beda-beda, ada yang warnanya beda-beda, apanya beda-beda. Itu benar kak? Apa nih hantu? Ya benar kan nggak semua orang hantu itu sebenarnya nggak ada bentuknya. Nggak ada bentuknya, dia hanya kayak energi aja gitu, cahaya aja. Nanti warnanya itu ya tergantung energinya, ini buruk apa baik gitu. Kalau dia energinya nggak bagus ya bisa jadi merah, kuning, hijau apa gitu, ada warnanya. Cuma kan dia jadi berbentuk karena kita mikirin apa gitu. Kalau kan biasanya kenapa selalu lihatnya kuntilanak, pocong, genderuwo, ya yang kita tahu itu. Jadi kita kepikiran kayak ada asal ada pohon ada kuntilanak nih gitu. Jadi ya berbentuknya kuntilanak lah kalau kita lihat. Itu juga kenapa berarti di bule kenapa harus Dracula gitu? Iya, kenapa di negara-negara beda-beda? Iya, mungkin makanya takut coba kalau di Eropa Cina. ada kuntilanak nggak ada. Iya. Kalau lemper, Lemper. itu dia lemper. Aduh serem banget lemper. Makanan aku. Jadi tapi- itu tergantung pikiran kita. Terus kalau misalnya ngelihat sesuatu, kalau di Muslim nih kan ada jin. Jin itu kan nggak bisa kita percaya. Jadi kalau misalnya dia ngomong tuh nggak bisa nangis-nangis, misalnya dibantuin gue dong, gue pernah diperkosa ini itu terus kita kasihan. Jadinya bantuin padahal nggak tahu ternyata dibunuh diri. Kalau udah bunuh diri tuh nggak bisa dibantuin. Jadi mesti dilihat lebih dalam ini tuh bohong apa enggak, ini mau ngerjain kita apa enggak gitu. Si setannya itu. Wih, berarti harus Iya, nggak semata-mata ya udah sini ayo ngobrol sama kita terus dia nggak ada efeknya di kita, nggak kayak gitu, pasti ada efek di kita. Pas ngobrol tuh bener ngejawab suara kak. Nggak suara, kalau gimana ya jelasinnya ya? Soalnya Itu dia bener kosong. Iya, itu ada muncul dari sosok. hati. Oh, Jadi bahasanya kan bukan mulut gini, apa ya, bahasa hati gitu, telepati gimana ya? aja langsung Telepati. masuk gitu aja. Wih gila coy. Jadi bukan yang kamu gini ada suara yang gitu, Iya. enggak. kamu bantuin aku dong. Wih, tapi Ada. keren sih. Tapi yang Joe Energia tuh di salah satu film ada tuh kayak yang bisa keluar dari tubuhnya itu disebut apa kak? Banyak sebutannya. Kalau di sini kan orang suka ngomongnya rogo sukmo. Itu padahal ilmu. Rogo sukmo itu ilmu orang Jawa. Itu bisa dipelajari dengan banyak yang dilakukan lah gitu. Terus ada juga apa ya nama kerennya, aku lupa deh, kayak Insidious gitu apa Ya, gitu itu, nama Insidious. kerennya itu keluar dari badan. Gitu. Kalau keluar dari badan aja ya banyak lah orang yang punya kemampuan itu. Bahkan itu bisa dipelajarin. Bisa. Yang lucid dream itu tahu nggak? Orang lucid dream itu bisa pelajarin. Jadi kita ngatur mimpi kita mau kemana. Terus nanti kalau yang biasa keluar dari badan, ya dia biasa, tapi nggak boleh kepo. Kalau keluar dari badan tuh nggak boleh
kayak Insidious kan dia jalan-jalan. Iya, itu. Nah sebenarnya nggak boleh, ngapain jalan-jalan hilang. Kalau nggak ada kebutuhannya nggak perlu jalan-jalan. Kebutuhan itu ngapain? Kebutuhan tuh kayak aku kan suka bantuin orang. Kadang orangnya ada di belahan dunia mana kan kita nggak bisa samperin. Nah aku tuh dari dulu sering banget keluar dari badan, tapi aku nggak pernah kepo. Jadi kadang-kadang aku capek pun tidur tuh, ya akunya berdiri di depan badanku. Jadi aku nggak penasaran lihat keluar rumah, lihat apa, lihat ini tuh nggak pernah. Makanya mungkin jadinya dapat kemampuan. Oke, aku bisa bantuin orang dari jauh karena kalau aku keluar ya udah, aku mau nyamperin Joanne nih, ya langsung keluar dari badan aku akan samperin dia, bantuin dia pulang udah gitu. Oh, ada tujuan langsung ke nyamperin siapa? Ya udah itu. Iya, makanya kan dulu sempat ada orang ngetren-ngetren, ayo kita belajar keluar dari badan biar bisa lihat apa dunia lain. Itu tuh bahaya gitu. Kenapa orang mau belajarin itu? Ya, maksudnya kalau keluar badan cuma buat jalan-jalan, ya udah bawa aja badan lu. Iya, kenapa harus bener. keluar dari badan? Itu juga energi loh, keluar dari badan itu kan nggak semestinya. Kayak normalnya kan kita nggak gitu. Itu kan berarti kita udah sama halus gitu. Jadi makhluk halus kita keluar dari badan. Itu bahaya kalau misalnya ada sesuatu kita nggak punya pegangan nih, ada sesuatu yang jahat menyerang kita, itu udah sama efeknya kayak gue mukul lo karena kita sama-sama manusia. Tapi kalau keluar dari badan kita sama-sama halus gitu. Belum lagi badan kita harus ada yang jaga, jangan sampai direbut sama sesuatu yang bukan kita gitu. Wih, ternyata Rumit dan seru ya. juga sih. Iya. Takut ih. Takut ya. Tapi menarik. Tapi menarik sih. Aku tuh lu banyak Mungkin banget kepo-kepo sama Hebat hal banget kayak tapi gini. iya tapi kepanjangan juga sebenarnya kalau kita bercerita nih. Iya, Bos. Iya. Yalah, apalah. Udah lah mungkin kita udah banyak juga nih masalah Rogo Sukmo, setan, jurik, perfilman, sampai kita lupa kan. Aduh, kata saya ini backgroundnya apa? Dari entertain, pendidikan sampai ke jurik-jurik ya. Iya. Udah kemana-mana nih kita kalau gitu nih. Paling dasar nih, Bos. Jadi intinya orang-orang yang awalnya ngeliat kata Asia tuh ya, awas lo yang nolak casting kata Asia. Awas lo. Hati lo. Ayo lo. Kata Asia Asia masuk. baik kok. Iya. Cuman kita baru tahu ternyata kita tuh mikir kayak ini artis sih, ini artis. Ternyata sama aja gitu ya. Ada artis yang gini, ada yang bisa ini, ada yang itu. Cuman emang mau gimana lagi guys? Artis. Thank you ada kata saya di sini juga. Abis ini kita mau main game. Oke, main game saya jadi apa ya? Ini misalkan barang ini kita harus menjadi barang yang di luar kegunaan. Ini botol. Yap. Fungsinya untuk minum. Berarti kita harus cari barang yang di luar ini. Oke? Oke. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Wah, enggak. Oh, batu tes mata. Lagi apa ya? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Sisir. Aduh. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Teropong. Asik, cepet. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Ayo. Penggaris, mobil, sapu, Mobil. kornet, sepeda, Parfum, sarden. sarden. Nggak ada yang bisa jawab tuh. Minum. Minum. Nggak bisa jawab nih. Ini sabun, Bos. Nggak ada. Nggak. Ini. Aduh, bocor lagi nih. Wih, Ayo, Den. Hukuman nih. Oke, ya hitung. Minum ya, Joen. Minum, Joen. kenapa Join selalu jadi mainan? 3, Kasian. 2, 1, langsung habis lah. Oke, dengan berakhirnya Joen minum juga berakhir sudah episode kita hari ini. Makasih banget udah Kak Tasya. Kak Tasya. Thank you Joen. Terima kasih
juga buat all crew semuanya yang udah support, Thank you. buat penonton yang udah request kata Asia, akhirnya kita bisa ngedatengin nih. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di Just TV Spasi Net ya, di YouTube, di Instagram juga ada, di Jamu Sehat, TikTok juga ada. Dan kalian kalau mau request lagi siapa yang mau jadi bintang tamu atau mau request lagu, boleh banget langsung aja di komen tuh DM di akunnya Jamu Sehat langsung. Dan thank you ya kata Asia hari ini banyak yang bisa diambil. Meskipun emang mungkin aku ngerasa untuk pertanyaannya kayak bingung gitu ya, horor-horor yang Karim mah udah jelas gitu ya, bagus. Yang horor kayak kurang real, kayaknya yang ini harus yang horor banget gitu ya. Banget soalnya wajahnya ya. Semoga next harapannya sih ini kan karena kita juga memperkenalkan Katasya udah mampir, next semoga Katasya mampir lagi dan kita akan membahas tentang horornya guys, gimana gitu. Kalau setuju langsung like dan komen, setuju. Kalau oke, kita gas, Katasya siap nggak? Siap. Oke. Alright, Kita sampai dulu deh, bye bye.